Masuk lagi kita ke Kazakhstan lewat jalur darat. Bagaimana caranya? Perlu visa atau enggak? Berapa biayanya? Berapa lama waktu yang harus disiapkan? Semua bakalan kita bahas. So, yang mau ke Kazakhstan, jangan skip-skip. Ikutin terus videonya sampai selesai. Jadi kita nyebrang lewat Xinjiang, China, tepatnya di kota Khodgas, yang memang merupakan kota perbatasan China dengan Kazakhstan. Bus ke Kazakhstan sebenarnya ada beberapa rute. Selain dari Khodgas, ada juga yang dari kota Yining, juga dari kota Urumqi. Jadi kalau teman-teman rasa lebih mudah naik dari kota besar, ambil dari Urumqi atau dari kota Yining. Kalau dari Khodgas, seperti kami, kelebihannya jarak tempuhnya paling pendek, jadi nggak kelamaan di bis. Untuk bis dari Khodgas, pilihan jam keberangkatannya banyak, terutama dari pagi ke siang. Bisnya penuh terus jalan, bis berikutnya penuh lagi langsung jalan. Kalau dulu kita ambil bis pagi, kali ini kita ambil bis yang siang. Jadi kita punya waktu untuk memarkir si Happy di tempat parkir yang gratis. Dulu kan kita parkir si Cuan di International Bus Terminal dan parkirnya bayar. Nah, karena kali ini kita bakalan lama, jadi kita cari parkiran yang gratis dulu. Si Happy kita parkir mepet sama pohon, biar nggak gampang orang iseng buka-buka pintu belakang. Alvin bawaannya segini, tas baju dan tas pinggang buat gadgets. Lucy juga tas lempang aja buat dokumen dan backpack buat baju. Oh, sama sekantong bekal buat di perjalanan. Karena perjalanan dari Khodgas sampai Almaty itu cukup panjang, minimal 6 jam, jadi kita bawa air minum dan cemilan untuk di perjalanan. Sesampainya di terminal bus internasional, kita tukar duit dulu dari China Yuan ke Kazakhstan Tenge. Rate-nya 1 Yuan dapat 68 Tenge. Kita tukar 10.000 Yuan atau sekitar 27 juta rupiah. Nanti kita lihat ya, bisa buat bertahan berapa hari kita di Kazakhstan. Kalau tebakan teman-teman cukup buat berapa hari nih? Sekarang kita urus tiket busnya. Tiket bus bisa beli langsung di terminal, juga bisa dibeli online. Semalam kami sudah beli online, jadi sekarang tinggal print tiketnya aja. Lebih enak, nggak usah antri panjang-panjang. Ini antrian yang beli tiket Go Show. Harga sih sama, 180 Yuan per orang, hampir 500.000 rupiah lah. Setelah beli tiket di antrian yang pendek ini, mereka lalu pindah ke antrian yang panjang untuk cap tiket. Kita juga setelah ngeprint tiket, sama disuruh antri ngecap tiket. Ternyata setelah antri cukup lama, kita baru tahu kalau hanya orang China aja yang perlu cap tiket. Paspor Indonesia nggak perlu. Tiket kita sebenarnya untuk keberangkatan jam 12 siang, tapi jam 11 kurang kita sudah beres urusan tiket, toilet, sarapan, dan sudah siap untuk berangkat. Tinggal kita cari di mana bis kita. Kalau teman-teman mau pakai jalan darat juga, kalau bisa datangnya jangan mepet-mepet ya, karena di sini modelnya bisnya penuh langsung gas meskipun belum waktunya. Ini dia bis kita yang warna emas, platnya plat Kazakhstan. Rutenya Khodgas Almaty, ditulis dalam dua bahasa, bahasa Kazakh dan bahasa Mandarin. Jam 11.48, belum jam 12 siang, bis kita sudah mau jalan. Padahal di tiket harusnya jam 12 baru berangkat. Kita akan segera meninggalkan Khodgas yang hijau asri menuju pos lintas batas negara yang lokasinya persis di seberang International Bus Terminal. Setiap penumpang wajib membawa barang-barangnya masing-masing, bis dikosongkan. Kita warga negara Indonesia tidak perlu visa ya untuk masuk Kazakhstan. Alvin yang warga negara China juga tidak perlu visa. Kita bisa jalan-jalan di Kazakhstan free visa sampai 30 hari. Beres imigrasi pertama, dapat cap keluar dari China. Kita kembali lagi ke bus. Proses imigrasi China 1 jam lebih. Bus juga dicek cukup lama. Bye-bye China! By the way, perjalanan darat seperti ini belum tentu cocok buat semua orang ya. Kenapa? Karena pertama, lama. Kedua, please bear in mind kalau di mana aja kita bisa ketemu orang-orang yang mannernya kurang. Yang nggak antri, yang serobot tempat duduk orang lain, yang ninggalin popok bekas, sampah makanan minuman, yang berisik, belum lagi yang berbau. Bukan cuma 1-2 jam loh, 7 jam. Jadi metode naik bis internasional begini hanya buat yang kuat-kuat aja ngadepin beginian. Kalau nggak tahan bau, nggak tahan berisik, sebel lihat orang kurang manner, udah naik pesawat aja. At least harga tiketnya bisa jadi filter model penumpang yang akan jadi teman seperjalanan teman-teman. Sekarang kita tiba di imigrasi kedua untuk dapat cap masuk Kazakhstan. Semua barang ikut turun lagi dan bisnya juga dicek lagi. Namun kali ini prosesnya jauh lebih cepat. Jam 2 waktu China atau jam 11 waktu Kazakhstan, akhirnya kita bisa meninggalkan imigrasi dan mulai perjalanan panjang ke Almaty. Jadi total waktu buat imigrasi sekitar 2 jam. Lebih lama di imigrasi China yang jauh lebih ketat.
Memasuki area Kazakhstan, pemandangan didominasi oleh stepa. Lalu lintas tiba-tiba jauh lebih lengang, dan kita mulai cemilin bekal. Kita awali dengan irisan keju Kraft dari Indo yang asin-asin biar nggak enek. Suhu di luar 38 derajat Celcius, jadi meski bisnya ber-AC, tetap hangat juga di dalam bis. Yang gampang keringetan sih pada basah kuyup sampai ngucur-ngucur keringatnya. Pedesnya, jangan ditanya. Mulai lapar baru kita gas biskuit. Bintang iklannya siapa nih guys? Ada yang tahu nggak? Di perjalanan ada toilet break, dan toiletnya buka 24 jam. Kalau kondisi, kurang tahu karena kita sudah beres urusan pertoiletan saat di imigrasi China tadi. Ada kafe juga, jadi buat yang nggak sedia bekal, bisa jajan juga di sana. Pemandangan sepanjang ratusan kilometer lumayan monoton. Stepa, stepa, dan stepa. Kadang-kadang ada kincir angin pembangkit listrik, kadang ada lahan pertanian, kadang ada kawanan burung yang melintas. Karuan, di lahan sebesar lebih dari 27 km persegi yang menjadikannya negara terbesar ke-9 di dunia, penduduknya hanya 20-an juta jiwa. Masih lebih banyakkan penduduk Jabodetabek, yang meski luasnya cuma 6 ribuan kilometer persegi, tapi dihuni oleh lebih dari 30 juta penduduk. Sore jam 3:30, setelah 6 jam setengah, akhirnya kita mulai memasuki kota Almaty. Tapi belum sampai ya, masih hampir 1 jam lagi baru kita tiba di terminal bus, karena jarak juga agak macet. Di jalan, ada 2 kali beberapa penumpang minta turun, mungkin sudah dekat sama rumah mereka. Sambil kita lihat-lihat suasana kota Almaty juga ya. Ini real banget, penduduk lokal yang lalu lalang, karena bukan di daerah wisatanya. Bis banyak banget, sekarang di Almaty banyak EcoBus, bis listrik yang senyap dan ramah lingkungan. Bahkan katanya mereka sudah ekspor EcoBus buatan Almaty ini ke Jerman loh. Keren nggak tuh? Hey, 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 siap jalan. Ayo, ayo, ayo. Hey, hey. Mesin menyala, mimpi pun berlari, membawa cerita ke setiap negeri. Hari yang baru, langit yang biru, petualangan seru menunggu selalu. Kami datang bukan sekadar melihat, tapi berbagi kisah yang penuh manfaat. Setiap kota punya cerita, Setiap langkah penuh makna, yuk ikut kami bersama menjelajah dunia. Bobo di mobil, Ayo ikut jalan, jelajah dunia. penuh impian, Bobo di mobil, jangan lewatkan. cerita seru dari berbagai tujuan. Bobo di mobil. Ayo ikut jalan. Masjid ada, karena demografi penduduk kota Almaty itu 69%-nya memeluk agama Islam. Pembangunan juga di mana-mana, mirip-mirip sama di Xinjiang ya. Keren di mana-mana. Gereja juga ada, karena 17% penduduk Almaty beragama Kristen. Jam 4.15 sore, setelah total 7,5 jam perjalanan, akhirnya kita tiba di terminal bus internasional di Almaty. Di sini sudah banyak taksi gelap yang menawarkan jasanya. Cuaca saat ini 37 derajat Celcius, cukup terik, lapar juga, jadi kami memutuskan untuk makan dulu dan beli SIM card dulu. Di seberang International Bus Terminal ada hotel, ada Salam Bro, chain burger lokal yang enak banget. Ada Almaty Doner juga, yang 2 tahun lalu pengen kita mampirin tapi gagal. Juga ada pom bensin, RON 92 berapa tuh guys? 249 tenge. Nggak ada ceban guys. Betul-betul ya negara penghasil minyak. Rakyatnya kecipratan enaknya. Kita beli SIM card dulu yuk, biar bisa ngobrol sama warga BDM. Beres beli SIM card, sudah bisa internetan kita, baru kita cari makan. Makan pertama di Kazakhstan, kita lepas rindu sama Salam Bro. Burger yang simpelnya sekitar 40.000. Kalau yang mantap, double patty, double cheese gitu, mau 100.000 satu. Ada prayer room juga di sini. Berhubung panggilan dilakukan dalam bahasa Kazakh, kita harus sambil perhatikan menu apa yang sudah mau beres. Jadi Alvin bisa langsung jemput makanan kita tanpa harus dipanggil pakai bahasa Kazakh. Ini beef burger Lucy yang super simple tapi yummy, makan pakai sambal pohon cabe biar tambah mantap, dan Alvin makan chicken burgernya. Mau ke penginapan, kita sebenarnya bisa naik bus, tapi jaraknya nggak terlalu jauh, cuma 5 km, dan ada kemungkinan Senin sore macet. Jadi Lucy ngide, gimana kalau jalan kaki aja?
Alvin dengan berat hati menyetujui meski kayaknya Doi pengennya naik bus aja. Tapi berhubung Alvin sabar, Doi mengalah. Dan kita jalan kaki sambil cuci mata lihat kota Almaty. Kita melintasi Danau Sairan. Mirip banget ya namanya sama Danau Sairam di Xinjiang. Terlihat anak-anak main pasir di tepi danau dan orang-orang dewasa duduk-duduk santai. Bunga-bunga terawat begitu indah dan banyak tempat duduk untuk warga bersantai. Meski panas banget kayak sauna, Lucy semangat banget mau kurus. Jadi ayo kita jalan kaki bakar kalori. Danau Sairan airnya bersih. Cakep, pemandangannya juga pegunungan ada salju. Kota Almaty enak banget buat jalan kaki. Asal kata kota Almaty adalah Alma, artinya apel. Dan di seluruh penjuru kota banyak dekorasi bertema apel, kayak tempat sampah ini. Ada skuter-skuter listrik juga yang disewakan. Cuma kita nggak bisa guys, karena bayar pakai QR code. Yowes, lanjut jalan aja yuk, biar kurus. Sampai rumah sakit bersalinnya pun logonya apel. Wih, asep tuh, sate-sate. Ini kota juga romantis, orang-orang sini suka beli bunga. Kayak di Chengdu sama di Kunming, meski bukan Valentine, bunga-bunga mawar seger laku aja setiap hari. Di seberang bisa beli tools tuh, kayak Ace Hardware. Mishwe juga ada. Selain Salam Bro, ada chain burger lain, namanya Gippo. Kapan-kapan kita cobain ya. Ini yang paling populer, roti, pastry, pizza pinggir jalan. Bangunan bajak laut di depan lucu ya. Itu hotel dan restoran, namanya Pirate. Di Almaty juga banyak banget resto-resto dan kafe-kafe cantik yang super instagramable. Makannya bisa di dalam ruangan, tapi lebih banyak yang suka di outdoor. Kalau lagi panas banget kayak hari ini, mereka nyalain semprotan air yang super halus yang bisa bikin adem. Kotanya juga banyak banget alat olahraga, jadi ada mirip-miripnya sama China juga. Setelah jalan kaki 1,5 jam, kita akhirnya sampai di penginapan kita, Alma Apartments. Kamarnya semalam 285 yuan atau 770.000 rupiah. Fasilitas lengkap, kamar mandi dalam, WC juga di dalam, jadi ada privacy, terus tempat tidurnya cukup nyaman. Ada mesin cuci, ada microwave, kettle listrik, peralatan makan lengkap, air minum, air soda, gula, kopi, teh, semua tersedia. Lemarinya juga lega dan ada kulkas 2 pintu, gede banget. Kita bisa beli buah-buahan ataupun makanan lainnya simpan di kulkas. AC-nya mantep, TV, handuk, slippers. Wastafelnya lucu sih, kecil. Peralatan cuci piring, mug, cutting board, mangkok, gelas wine, gelas macem-macem, semuanya tersedia. Amenities super lengkap, hair dryer juga ada. Malam ini kita nyuci dulu, nanti kita jumpa lagi di vlog berikutnya ya. Stay tune, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, tinggalin juga like-nya dan komentar yang positif.